hari Minggu ku turun ayah ke gereja, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ke gereja naik delman, apa iya? Enak juga ya? Si Winnie belum bangun juga? Ya si Winnie susah banget tuh anak banguninnya Bu. Semalam nih, saya jam 1 lewat depan kamar dia masih ngobrol tuh nggak tahu sama siapa di HP Bu. Ampun deh si Winnie, susah banget ya dikasih taunya. Padahal udah dibilangin loh, kalau Sabtu tuh jangan tidur malam-malam. Kan Minggu mau ke gereja. Winnie, bangun. Udah siang loh ini. Kita kan mau ibadah. Si Winnie tuh susah banget deh dibanguninnya. Duh, Apa kita ibadah online aja? Iya. Cantik banget ya. Kalau bisa datang ke gereja, bisa nonton TV. Kak, tolong panggilin si Winnie dong. Waktunya makan nih. Tadi katanya Winnie Pak, dia mau makan di kamar aja. Udah nih, kita makan berdua aja ya. Oke. Kita nungguin si Winnie. Yuk makan ya. Ini aja ya sini. Koita, nanti tolong bawa makanan ke kamar ini ya. Iya Bu. Tapi kok ini Bu. Masih bawa. Oke Pak. Ini Pak. Pak. Bu. Pok kan baru sini ya. Pok mau nanya nih Bu. Emang kalau orang Kristen itu doanya boleh sendiri-sendiri ya? Soalnya waktu Empok dulu kerja di tempat yang lama nih ya, majikan Empok itu kalau doa makan, doa tidur selalu barengan. Gak wajib kalau kita mau bareng-bareng boleh, sendiri juga boleh. Pantesan nih orang Kristen beda-beda ya. Beda-beda di mana? Maksudnya kok kalau gini Pak, kalau di tempat kerja Empok dulu tuh ya, mereka kan orang Kristen. Tiap hari nih kalau mau doa makan, doa tidur, mereka barengan nih Pak. Ada nih yang mimpin bapaknya, ada yang mimpin ibunya. Oh, gitu ya kok. Makanya ya, Empok bingung di sini. Ibu sama bapak kagak pernah doa bareng. Terus kalau di sana tuh ya, mereka juga udah siapin dari Sabtu sore tuh Bu, buat hari Minggu kebaktiannya. Terus mereka udah siapin juga anak-anaknya, masukin bukunya ke dalam tas. Itu tuh Bu, bukunya orang Kristen. Apa ya Bu? Iya Bu, Alkitab. Mereka tuh disiapin dari hari Sabtu sampai buat hari Minggunya. Kalau hari Minggu tuh ya pagi-pagi, alarm pada bunyi
rumahnya di kamarnya tuh ya. Terus ya, kalau saya bingung, Empok bingung di sini ya. Kenapa di sini gerajaannya kok bisa lebih gitu Pak? Kebaik sambil makan, baknya HP, si Rini kagak mandi. Ih, santai bener ya. Jadi panjang nih Bu. Maaf ya Pak, Bu. Ya Tuhan, kami juga dulu doa bersama dan semangat pergi ke gereja. Sejak kapan kami jadi begini? Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi fragmen singkat mau menunjukkan kepada kita potret keluarga-keluarga Kristen, ya. Potret keluarga-keluarga Kristen yang mungkin berbeda, tiap keluarga berbeda, ya, kebiasaannya berbeda, tapi tadi pertanyaannya sejak kapan ya kita mengalami perubahan-perubahan ini? Salah satunya yang pasti sejak pandemi, ya. Ketika ibadah tidak dilakukan secara onsite tetapi secara online, maka kita terbiasa juga beribadah secara online. Tetapi sejak kapan kita mengalami saat atau situasi di mana kita tidak bersatu lagi, kita tidak bersekutu lagi? Mungkin tiap keluarga berbeda. Sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya, entah orang tuanya, entah anaknya, entah siapapun yang ada di tengah keluarga. Jadi saudara-saudara, bicara soal rumah sebagai tempat bertumbuh dalam iman, sangat dipengaruhi oleh siapa kita yang ada di dalamnya. Siapa di antara kita yang mungkin sudah menjadi Kristen sejak kecil, sejak lahir oe-oe gitu ya, langsung didoain ya. Sekolah minggu, bertumbuh dengan baik bersama dengan guru sekolah minggu. Atau mungkin ada yang enggak sejak lahir. Sejak saya sekolah di sekolah Kristen, saya mengenal Tuhan. Oh tidak, ketika saya bersekolah, ketika saya di kampus, saya mengenal persekutuan di kampus, saya dilayani begitu luar biasa dan saya mulai mengenal Tuhan. Ada juga enggak di kampus, tapi setelah saya dewasa, ketika saya bergumul, ketika saya mengalami situasi-situasi sulit. Tapi tangan Tuhan bekerja sehingga saya mengenal Tuhan. Tiap orang berbeda-beda. Kapan Tuhan memanggil dia, kapan Tuhan menyentuh dia dengan rahmat-Nya. Saudara-saudara, di jemaat saya di GKI Agus Salim Bekasi, saya melayani katekisasi khusus, terutama untuk saudara-saudara yang sebelumnya bukan Kristen. Dan saya mendapat banyak pengalaman-pengalaman dari anak-anak katekisasi saya. Bagaimana mereka berjumpa dengan Tuhan. Oh, berbeda-beda. Salah satu pengalamannya, seorang yang bekerja di wahana sederhana ya, bukan wahana seperti Dufan di Ancol, tapi wahana sederhana yang biasanya pindah dari satu komplek ke komplek lain ya. Ada mirip seperti yang ada di Dufan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, dia bekerja di situ, kadang-kadang dia harus bermalam di situ karena dia juga diberikan tugas jaga malam. Tapi suatu saat ketika dia sedang tidur, dia merasa bahwa dia mengalami tekanan yang berat. Dia merasa ini kayaknya ada roh-roh jahat yang menyerang saya. Tetapi ketika dia merasa seperti ditindih dan gak bisa bernafas,
Tiba-tiba dia melihat cahaya terang. Dan kemudian di balik cahaya itu ada suara mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Suara yang lembut, terang, yang bercahaya, yang membuat dia merasa bebas, terlepas dari tekanan itu, merasa damai. Dan kemudian sejak saat itu dia merasa gelisah dan dia ingin tahu siapa sih sosok itu. Saya mau mencari dia. Karena suaranya lembut, memberikan damai, dan dia ingin kenal lebih dalam. Dia bercakap-cakap dengan teman-temannya, lalu ada teman yang Kristen mengatakan, "Oh itu saya tahu itu. Jangan-jangan yang ngomong itu Tuhan saya, Tuhan Yesus." Barulah setelah itu dia minta, "Boleh gak saya ikut ke gereja?" Dan kemudian diajak ke gereja, barulah dia bilang, "Boleh gak kalau saya belajar menjadi seorang Kristen?" Saudara, itu satu dari sekian banyak pengalaman. Panggilan kudus Tuhan bisa terjadi kapan saja, dengan cara apa saja. Mungkin kita sendiri yang sudah Kristen dari kecil, saya sendiri yang Kristen dari kecil, belum pernah bermimpi dan berjumpa dan mendengar suara Yesus secara langsung. Tapi ada banyak orang, ada orang-orang tertentu, ada orang-orang spesial yang bahkan memiliki kesempatan untuk disentuh Tuhan secara langsung, untuk mendengar suaranya secara langsung. Itu menunjukkan kepada kita bahwa cara Tuhan memanggil kita, cara Tuhan mau berbicara kepada kita memang berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita kemudian sebagai orang-orang yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang yang semakin dalam, semakin teguh dalam iman kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Timotius, Timotius ada dalam satu keluarga yang mewariskan iman kepadanya. Disebut oleh Paulus, iman yang tulus yang diwariskan dari neneknya Lois. Dan juga diwariskan dari ibunya Eunike. Mereka adalah perempuan-perempuan Yahudi yang saleh. Kok gak disebut bapaknya ya? Neneknya disebut, ibunya disebut, kok ayahnya atau bapaknya gak disebut? Mencari dari tafsiran-tafsiran saudara-saudara. Ayahnya adalah seorang Gerika yang memang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi yang disebut cuma dua, ibunya dan neneknya. Timotius menerima warisan iman dari ibu dan neneknya yang memiliki iman yang kuat. Biasanya ibu menceritakan tentang Tuhan ketika anaknya sejak kecil, mungkin sejak digendong, sejak diasuh. Neneknya juga mengajarkan mungkin puji-pujian, lagu-lagu dan sebagainya. Iman yang kemudian terus bertumbuh, iman yang menurun bukan karena faktor genetik yang pasti, tapi karena ada proses pembelajaran, ada tuntunan dan bimbingan yang dilakukan dengan tekun sehingga Timotius bertumbuh, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca dalam tradisi bangsa Israel, dalam Ulangan 6 ayat 4-9 dikatakan, bangsa Israel disuruh mendengar Shema, dengarlah firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan dikatakan ajarkanlah berulang-ulang ketika kamu duduk, ketika kamu sedang berbaring, ketika kamu sedang dalam perjalanan, dimanapun, kapanpun. Bukan minum Coca-Cola atau teh botol sosro, tapi ceritakan tentang Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, Timotius yang kemudian oleh Paulus dididik untuk menjadi seorang pembimbing jemaat,
Karena dia dari kecil sudah dituntun oleh ibunya dan neneknya untuk kemudian boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini suatu kesempatan yang indah. Saya berharap banyak di antara kita juga mengalami hal yang sama, pengalaman yang sama. Saya ingat waktu saya kecil, ya, ibu saya setiap subuh itu membangunkan anak-anaknya sekitar jam 5-an. Semua dibangunkan, kami 4 bersaudara, dan semua diajak untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca 1-2 ayat Alkitab. Ibu saya bukan orang yang berpendidikan, SD pun tidak tamat. Tapi dia sangat mencintai Tuhannya. Diajarkan kepada anak-anak dari pagi untuk memulai hari bersama dengan Tuhan. Dan kemudian selalu mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalau anak-anak pergi sekolah, dia membuka siaran radio Kristen. Kami tinggal di Bandung, dibukalah radio Maestro. Dia terus mendengar firman Tuhan. Kalau kami pulang sekolah, kami panggil nama atau kami panggil mami, gitu ya. Dia tidak menjawab. Rumah kami kecil, nggak mungkin dia nggak dengar. Kami tinggal cari, masuk ke kamarnya dan lihat, pasti dia sedang berdoa. Kalau enggak dia pasti jawab. Dan itu yang dia lakukan. Dari sejak kami kecil terus menerus sampai ketika dia sudah lanjut usia. Kemudian dia juga mengalami sakit kanker yang cukup berat. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Di saat-saat terakhir ketika dia ada di ruang ICU, saat yang sangat berat, pagi-paginya dia selalu mengatakan, bersyukur sudah pagi. Padahal tadi malam dia mengalami kondisi yang berat. Tapi setiap kali pagi dia mengatakan bersyukur Tuhan sudah pagi. Artinya kesusahan yang tadi malam dirasakan sudah lewat. Tidak pernah ada satu kata pun dia mengeluh. Sekalipun dalam kondisi yang berat. Dan saudara-saudara, itu adalah teladan iman yang diteruskan orang tua kepada anaknya. Yang menjadi warisan iman, sebab keluarga adalah tempat untuk kita sama-sama bertumbuh dalam iman. Tidak selalu orang tua akan memiliki iman yang lebih kuat. Bisa saja anak-anaknya juga memiliki iman yang tulus, iman yang dibangun dalam persekutuan dengan Tuhan melalui sekolah minggu, dan kemudian menjadi anak-anak yang bisa berharga bagi orang tua, membagikan kisah hidupnya, membagikan pengalaman imannya bersama dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menjadikan keluarga tempat kita bertumbuh dalam iman. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang sedarah dan sedaging, orang-orang yang membangun kita, menumbuhkan kita sejak kecil. Dan setiap anak-anak yang lahir di tengah keluarga Kristen adalah anak-anak yang diberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 5 tahun pertama dalam hidup anak adalah golden age. Apa yang ditabur, apa yang diajarkan, apa yang diturunkan pada anak dalam 5 tahun pertama itu sangat penting. Karena itu akan tumbuh, akan diingat, akan melekat, dan akan menjadi bibit yang kemudian mungkin akan bertumbuh dan berbuah. Karena itu saudara-saudara, kita melihat dari Timotius bagaimana ibu dan neneknya punya andil besar dalam kehidupan imannya, sehingga dia menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Paulus. Bisa menjadi orang yang diberikan kepercayaan untuk membimbing jemaat Tuhan. Saudara dan saya juga menjadi orang-orang yang diberikan kesempatan. Mari kita memakai keluarga di mana kita ada untuk menjadi keluarga yang terus bertumbuh. Sebab iman yang kuat akan menjadi sumber ketangguhan orang percaya. Iman yang kuat akan menjadi kekuatan kita menghadapi tantangan apapun di tengah dunia ini. Sebab kehidupan itu bukan cuma mengandalkan IQ.
Biasanya orang tua menyekolahkan anaknya supaya anaknya pinter, supaya dia sukses. Itu harapan kita, tentu harapan yang baik. Tapi hidup ini tidak hanya berdasarkan IQ yang kita miliki. Hidup ini juga berdasarkan EQ, emotional intelligence, kemampuan emosional untuk bisa berelasi dengan orang lain, untuk bisa mengenali diri sendiri. Itu menjadi penting. Dan yang ketiga, hidup juga membutuhkan spiritual. Setiap manusia terdiri dari mind, body, and soul. Spiritual itu menjadi soul intelligence, kekuatan jiwa. Dan itu kita butuhkan. Manusia tidak hanya butuh salah satu, ketiga-tiganya menyatu menjadi utuh dalam kehidupannya untuk menjadi kekuatan di saat-saat sulit. Saudara-saudara, pengalaman seorang Viktor Frankl. Siapa Viktor Frankl? Viktor Frankl adalah seorang neurolog dan psikiater Austria yang salah satu menjadi korban ketika terjadi kekejaman Nazi pada zaman Hitler dan dia dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Saudara, orang yang sudah dimasukkan dalam konsentrasi itu biasanya tinggal mengeluh aja, aduh kapan ngelihat orang masuk dalam camp kemudian asap hitam mengepul, berarti orang-orangnya sudah mati. Orang yang sudah masuk dalam camp konsentrasi itu tinggal tunggu waktu aja kapan dia mati. Di tengah ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang kehilangan harap, ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang mengeluh. Seorang Viktor Frankl, dia punya perkataan yang berbeda, tidak mengeluh. Tapi dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa kulakukan dalam kondisi seperti ini? Ketika orang lain sibuk dengan dirinya sendiri, mengeluh karena sebentar lagi mungkin akan menjelang kematian, sebentar lagi akan menghadapi maut. Tapi Viktor Frankl bertanya, Tuhan, apa yang dapat kulakukan dalam kondisi seperti ini? Dan dia tahu masih banyak yang bisa dia lakukan. Dia tidak sibuk dengan dirinya sendiri, tapi dia menolong orang yang sakit. Dia menghibur orang yang sudah putus asa. Dia berbagi roti kepada orang yang lapar. Dia melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan bagi orang lain. Dan saudara-saudara, Viktor Frankl selamat. Orang yang bertahan dalam kesulitan. Orang yang bisa survive di tengah tekanan yang besar. Adalah orang yang mengandalkan kekuatan spiritualnya. Dan dia bisa hidup. Dia bisa lolos dan dia menulis satu buku yang sangat baik, Man's Search for Meaning. Bahwa dalam kehidupan seorang dia akan mencari makna dan arti dan itu penting. Bukan semata-mata untuk mencari materi, bukan semata-mata untuk bertahan hidup, tapi dia mencari nilai hidup. Dan itulah yang menjadikan dia tetap hidup dan bisa menyaksikan kepada banyak orang. Apa artinya ketika orang berada dalam titik nol dalam kehidupannya. Karena itu saudara-saudara, apa yang perlu kita wariskan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Saya yakin ring satu kita adalah keluarga. Orang yang kita kasihi. Orang yang kita didik dari kecil, orang yang kita besarkan dari kecil. Orang yang untuknya kita mau berlelah-lelah. Sebagai orang tua kita mau melakukan apa saja untuk keberhasilan anak-anak kita. Agar mereka menjadi orang-orang yang bisa spesial. Bisa mengembangkan dirinya. Bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu memang luar biasa. Sebagai orang tua di tengah keluarga, kalau itu yang kita lakukan. Tapi saudara-saudara, yang kita wariskan bukan hanya menyekolahkan dengan baik, memberikan kesempatan dan kenyamanan hidup, atau bahkan mewariskan materi. Tapi yang penting adalah mewariskan iman. Anak-anak kita memiliki kekuatan spiritual. Sebab kekuatan itulah yang membuat dia bertahan di tengah kesulitan. Sebab kita tahu dalam kehidupan ini tidak semuanya baik-baik saja.
Tidak semuanya aman-aman saja, tapi kita akan menghadapi hal-hal yang sulit. Seorang Warren Buffett yang pernah menjadi orang terkaya ketiga di tahun 2015 dan seorang yang ahli dalam investasi. Dia memiliki kekayaan yang banyak. Dia mengatakan, saya tidak akan mewariskan kepada anak saya kekayaan yang banyak. Sebab saya tidak mau mereka tidak lagi bekerja karena mereka memiliki banyak. Saya memberikan secukupnya supaya mereka bisa berkembang sendiri, supaya mereka bisa berjuang sendiri. Itulah sebabnya dia mewariskan hampir 50% lebih dari kekayaannya untuk kemanusiaan. Dan anak-anaknya juga menerima hal itu. Karena mereka rindu juga berjuang dari nol, bukan sekedar menerima apa yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Karena itu saudara-saudara, di tengah keluarga saudara dan saya diajak, mari kita membangun keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang tidak hanya mengandalkan materi, keluarga yang tidak hanya mengandalkan kenyamanan, tapi keluarga yang boleh bertekun di dalam iman. Paulus sebagai bapa rohani Timotius mengatakan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Panggilan Tuhan kepada setiap saudara itu harus dikobarkan terus. Bukan hanya ketika kecil kita semangat sekolah minggu, kemudian remaja mungkin hilang, atau ketika kita dewasa kita sibuk dengan urusan kita. Tapi saudara dan saya diajar untuk mengobarkan karunia Allah terus menerus. Mengenali kehendak Allah dan rencananya bagi kita dan keluarga kita. Sebab dikatakan roh yang Allah berikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Indah ketika keluarga kita boleh menjadi keluarga yang saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendorong di dalam kasih, tapi juga saling mendorong di dalam iman. Sebab kita harus berjalan bersama di tengah kehidupan ini, menolong supaya tiap orang dalam keluarga kita, siapapun itu, sungguh-sungguh bisa merawat imannya, sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam imannya, sungguh-sungguh bisa teguh di dalam imannya. Bukan saja ketika masa-masa senang, tapi terutama ketika masa-masa sulit. Dia bertahan sampai akhir, setia sampai akhir. Karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita juga diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus Tuhan adalah momen di mana Tuhan ingin kita mengingat Dia. Mengingat Dia akan kesengsaraannya, mengingat Dia akan penderitaannya, mengingat Dia akan kematiannya. Dan kematian Kristus adalah kasih yang terbesar, kasih yang agung bagi saudara dan saya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita mengingat bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati karena Dia mau kita hidup. Dan Dia mau kita hidup untuk terus-menerus menghidupi iman kita. Karena itu setiap kali nanti kita makan roti dan minum anggur, biarlah kita bersyukur akan kasih Tuhan yang besar. Tapi juga kita bertanya pada diri kita sendiri sebagai pribadi dan sebagai keluarga. Sudahkah saya menumbuhkan iman ini? Sudahkah saya mewariskan iman ini dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang yang saya kasih? Sebab itu yang Tuhan mau. Supaya setiap kita semakin dalam mengasihi Tuhan hari lepas hari. Amin.